Salam saudaraku, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari Shavuot dalam bahasa Ibrani, perayaan pemberian hukum Tuhan, hukum Taurat di Gunung Sinai. Saat itu murid-murid merayakan tradisi itu, dan pada waktu itu pula janji Bapa yang diucapkan oleh Yesus terjadi, bahwa mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman berkaitan dengan itu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur jikalau hari ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, sekaligus impartasi kuasa-Mu melawat setiap kami, dimanapun saja kami berada. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayat 29. Demikian sabda Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya ulangi ayat 20. Dan jikalau kamu, setiap kita, adalah milik Kristus karena iman, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan karena kamu adalah keturunan Abraham, kamu berhak menerima janji Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya rindu kita jangan merayakan hari Pentakosta ini hanya sebuah ritual tahunan, kegiatan atau agenda ibadah tahun demi tahun yang berlangsung secara tradisi saja. Saya mau kita mencapai sebuah sasaran. Sasarannya apa? Sesuai ayat tadi, kita menerima janji Allah kepada Abraham. Amin, saudaraku. Yang menerima janji itu adalah Bapa Abraham, tetapi janji itu diberikan melalui Abraham untuk diberlakukan kepada keturunannya. Dan ayat Galatia tadi menyebut keturunan itu lintas bangsa, lintas gender. Maka karena kita adalah milik Kristus, saya mau kita menerima janji Allah kepada Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu janji Allah kepada Abraham? Itu tertulis di kitab Kejadian pasal 12, saya tidak akan membacanya secara lengkap. Tetapi saya mau berkata, Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dari sanak saudaranya, supaya dia pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Dan itu adalah tanah Kanan. Panggilan itu disertai dengan janji. Perhatikan, dipanggil disertai dengan janji. Janji Allah itu apa? Kepada Abraham dikatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Apalagi, aku akan memberkati dan membuatmu masyhur. Luar biasa. Yang berikutnya dikatakan, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi, semua suku bangsa di muka bumi beroleh berkat dari Allah.
Besar sekali janji itu. Dan saya percaya janji Allah bukan janji kosong. Allah yang berjanji setia dengan janjinya. Kalau dia berkata pasti dia menepatinya. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Sekarang kita masuk dulu. Siapa sih yang dihitung keturunan Abraham? Sebab saya menduga kita semua yang ada di dalam persekutuan lewat online ini ada bangsa-bangsa Batak di sini, bangsa Cina di sini, bangsa Jawa di sini. Ada mungkin juga orang Nias juga di sini dan suku-suku bangsa yang lain. Dan kita secara DNA kita bukanlah bangsa Yahudi. Bagaimana kita diperhitungkan dan disetarakan semacam penyetaraan gitu. Sehingga walaupun kita bukan bangsa Yahudi secara darah, secara biologis, tapi kita dihitung, dimeteraikan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Maka saudaraku, di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, keturunan Abraham bukanlah sistem stelsel tertutup. Bukan stelsel tertutup. Tertutup itu artinya tidak ada lagi kemungkinan di luar darah Yahudi untuk menjadi keturunan Abraham. Melainkan stelsel terbuka. Tidak terkotak pada keturunan biologis. Dan saudaraku, oleh Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Jadi dia dihitung sebagai keturunan Abraham. Maka oleh Yesus Kristus janji Allah kepada Abraham itu dilimpahkan, dicurahkan, diberlakukan kepada setiap orang dari lintas suku bangsa. Tak hitung dia denominasi apapun, status sosial apapun, laki-laki atau perempuan, semua yang percaya dan menjadi milik Kristus itu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham bukan lagi hanya karena faktor keturunan secara biologis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka, cek Alkitab, check it out ya. Roma 2 ayat 28, coba kita lihat. Roma 2 ayat 28. Ya, demikian katanya. Roma 2 ayat 28. Saudaraku, di sini dikatakan sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, bukan. Dan yang disebut sunat sebagai tanda keyahudian bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati, perhatikan, real keturunan Abraham yang sejati, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, jadi bukan tanda-tanda darah atau fisik. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ketika kita dijamah Roh Kudus menjadi lahir baru, menjadi percaya kepada Yesus, itu ada sunat hati kita. Dilahirkan baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah menurut Injil Yohanes. Bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi saudaraku, kita beroleh kabar baik. Itu yang disebut kabar baik bagi bangsa-bangsa. Yang tadinya tidak diberi akses, tidak ada kesempatan itu menerima janji Abraham, mendapatkan akses. Karena Kristus sebagai keturunan Abraham yang ditunjuk itu, memberlakukan janji itu bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Ya, dari kitab Galatia kita cek lagi satu ayat, pasal 3, Galatia pasal 3 ayat 16, supaya kita lihat posisi sentral daripada Yesus Kristus di sana. Posisi menentukan, satu-satunya yang menentukan, yaitu Galatia 3 ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya.
Saya buat di monitor itu dalam kurung SG, singular, tunggal. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, plural atau majemuk, jamak. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang menurut kata kitab Galatia. Hanya satu orang dikatakan, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Kristuslah penentu, Kristuslah kriteria, Kristuslah the supplier yang menyalurkan janji Allah kepada Abraham, kepada setiap kita. Jadi dia adalah tonggak yang menentukan, kunci yang menentukan. Saudaraku, kita sedang merayakan hari raya Pentakosta ini. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama itu Shavuot. Artinya hari raya 7 minggu, berarti 49 hari. Lalu masuk hari ke-50, itu dia hari raya Shavuot. Sudah dirayakan tahun demi tahun. Apa yang mereka rayakan ialah mereka berpesta, memuji, menyembah Tuhan, beribadah dalam rangka mengingat Tuhan memberikan Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Itu yang mereka kenang dalam perayaan Shavuot yang dalam bahasa Yunani menjadi kata Pentakosta, sama artinya itu. Lalu kemudian sesudah bangsa itu berdiam di tanah Kanaan, nanti perayaan Shavuot ini dikembangkan bukan saja mengenang pemberian Taurat di Gunung Sinai, tapi mereka juga sekaligus merayakan pesta panen, hari penuaian namanya. Jadi saudaraku, ketika murid-murid Yesus merayakan perayaan Shavuot tadi, bertepatan atau bersamaan dengan itu, pada saat itulah Roh Kudus turun, ada lidah-lidah api yang nampak, dan ada suara yang kemudian mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka waktu itu dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga orang-orang yang di Yerusalem yang berkumpul melihat keheranan itu, mengerti apa yang mereka sampaikan. Sehingga mereka yang tidak menguasai bahasa asing itu, dibuat Roh Kudus dapat menyampaikan berita tentang Yesus kepada orang-orang dari berbagai bahasa dan suku bangsa. Saudaraku, kita perlu melihat terdapat kesejajaran atau paralelisme antara Shavuot mengenang pemberian Taurat dengan sekarang Pentakosta. Saudaraku, bukan kebetulan, itu sama-sama hari ke-50. Hari ke-50, kalau tadi Shavuotnya orang Yahudi yang juga merayakannya hari ini dalam tradisi Yahudi rabbinik mereka, itu mereka menghitung 50 hari sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 50 hari kemudian sudah sampai di Gunung Sinai, di daerah Sinai, itu Tuhan memberikan Taurat. Nah, sejajar dengan itu juga 50 hari sesudah Kristus bangkit, raise up dari kematian. Nah, 40 hari dia masih di bumi, kemudian dia naik ke sorga, 10 hari kemudian turun Roh Kudus. Berarti dihitung dari kebangkitan dengan pencurahan Roh Kudus sama-sama 50 hari. Kalau Shavuot di Gunung Sinai itu adalah pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, maka Shavuot atau Pentakosta di dalam Kristus adalah kebangkitan, kebebasan dari belenggu dosa. Jadi apa yang digambarkan di Sinai sekarang direalisasikan di hari raya Pentakosta di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem ini yang dicatat di Kisah Para Rasul pasal 2, itu bukan dalam rangka keselamatan. Bukan mereka menerima Roh Kudus itu dalam rangka diselamatkan, tidak. Sebab saudaraku,
orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah lahir baru, menurut kitab Efesus pasal 1 ayat 13 berbunyi bahwa orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan dimeteraikan? Ketika orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup, adalah air hidup, adalah pintu, tidak ada jalan yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Ketika kita percaya sedemikian itu, kita semua sudah dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai keturunan Abraham. Sudah, jangan sangsikan itu. Jangan sangsikan itu. Jadi apakah kepentingan daripada pencurahan Roh Kudus ini? Saudaraku, berbagai tafsir di denominasi gereja tentu bisa terjadi. Tapi saya akan mengumandangkan apa yang kita yakini, bahwa menurut Lukas 24 ayat 49, jadi khotbah saya sekaligus merupakan suatu uraian doktrinal, sekaligus juga apologetika internal, maka dikatakan di Lukas 24 ayat 29, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sekarang kita mau periksa, kepada siapa Yesus berbicara waktu itu? Kepada murid-murid, kepada pengikut-pengikutnya yang merupakan saksi hidup pada peristiwa-peristiwa akhir sejak dari aniaya, kematian sampai kebangkitan bahkan kenaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, seperti pernah dikatakan oleh Petrus. Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Murid-murid berkata, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Yeremia atau nabi besar yang setara dengan itu. Lalu Yesus bertanya lagi, menurut kamu? Itu menurut orang, menurut kamu sekarang, siapakah anak manusia, siapakah aku ini? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia dipuji oleh Yesus dan dikonfirmasi. Bukan datang dari pikiranmu, bukan datang dari keahlianmu menafsir kitab suci. Pernyataanmu itu adalah karena diberikan oleh Bapakku kepadamu. Saudaraku, mereka sudah mengalami kepercayaan itu. Dan juga Kleopas yang sempat bukan murtad sih, sempat pulang ke Emmaus karena mengalami kecewa atas kematian Yesus. Tapi kemudian dalam proses malam itu, mereka dikunjung oleh Yesus sampai ke rumahnya di Emmaus. Dan ketika mereka melakukan perjamuan, maka Yesus membuka pikiran, membuka hati mereka sehingga mereka mengerti ini dia Yesus yang tadi berjalan bersama dengan mereka. Dan Kleopas bersama kawannya segera sesudah itu kembali ke Yerusalem, come back. Yang sempat kecewa sekarang sudah pulih. Thomas yang dulu tidak percaya, aku tidak percaya. Kalau saja aku tidak menjamah, menyentuhnya, tidak kucucukkan jariku ke lubang bekas paku, aku tidak percaya. Udah selesai itu, Thomas sudah percaya. Artinya apa? Orang-orang yang kepadanya Yesus berbicara di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 adalah orang-orang percaya. Tapi kepada mereka diberikan lagi janji, kamu tinggal stay di Jerusalem sampai aku mengirim Roh Kudus kepadamu. Bukan untuk membuat mereka percaya atau lahir baru atau memeteraikan mereka, melainkan untuk memberikan kuasa. Dikatakan di sana, diberikan engkau perlengkapan dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Jadi apa arti pencurahan Roh Kudus itu? Artinya adalah Yesus membaptiskan Roh Kudus kepada murid-murid pada masa itu, tentu sekarang juga berlaku bagi kita. Menjadikan murid-murid itu menjadi saksinya. Saksinya bukan hanya penerima, tapi juga menjadi saksi yang menyaksikan. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan memang segera sesudah peristiwa tadi Bapak Ibu kita catat. Ya, kita bisa baca catatannya di Kisah Para Rasul.
Mereka boleh berani yang tadinya sebelumnya mengalami dilanda ketakutan, sekarang berani memberitakan Yesuslah yang disalibkan itu. Dialah penentu, dialah Tuhan, dialah juru selamat. Dan hari itu mereka membaptis kurang lebih 3.000 orang. Jadi pencurahan kuasa itu, mereka diperlengkapi dengan kuasa, nampak buah sulungnya, hari itu 3.000 orang dibaptis. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi kita, supaya kita menjadi saksi. Bukan saksi biasa, saksi yang diperlengkapi dengan kuasa Maha Tinggi. Amin saudaraku, amin, haleluya. Mari kita memaknai pencurahan Roh Kudus itu, yaitu dengan tema menjadi saksi Kristus. Dalam Injil dari Kisah Para Rasul, Lukas menulis di sana. Lukas, Kisah Para Rasul 9, pasal 2 ayat 39. Kisah 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Apa arti ayat ini bagi kita? Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk meyakini sebagai keturunan Abraham dalam kurung secara rohani. Kita pun beroleh hak menerima kuasa itu. Amin. Menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi itu. Jadi saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu memang sudah terjadi di Yerusalem pada hari raya Pentakosta secara korporat dalam melahirkan gereja, tapi tiap-tiap individu pada masa-masa setelahnya tentu masing-masing kita mempunyai kairosnya sendiri-sendiri. Saudaraku, saya tertarik dengan pendapat atau pandangan teologi dari seorang tokoh Pentakosta dari Amerika, namanya William Menzies, bersama Stanley Horton menulis buku. Di dalam bukunya itu mereka katakan baptisan Roh Kudus adalah pintu masuk, entry point. Pintu masuk ke dalam berbagai berjenis-jenis pelayanan dalam roh yang disebut karunia roh. Jadi sekarang kita tahu kalau kita mengikuti William Menzies ini sedang mengatakan pemberian kuasa itu adalah pintu yang mengaktifkan atau tombol yang mengaktifkan, akses yang mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebab kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus ketika kita menjadi percaya. Sekarang kita diberikan kuasa atau baptisan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi dengan kuasa. Dan isi daripada kuasa itu adalah karunia Roh Kudus yang bermacam-macam. Ada karunia memimpin, ada karunia mengajar, ada karunia menggembalakan, ada karunia menginjil, ada karunia mujizat, ada karunia pengetahuan, ada karunia hikmat, ada karunia perbuatan baik, ada karunia berbahasa lidah, ada karunia menafsirkan atau mengertikan daripada karunia berbahasa lidah atau bahasa roh tadi. Dan banyak karunia yang lain. Dan tiap-tiap kita punya karunia itu. Tidak ada seorang percaya yang tidak punya karunia. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya lebih. Tiap-tiap kita menurut kehendak Roh Kudus menerima karunia-Nya masing-masing. Tidak ada yang tidak punya karunia. Maka jangan merasa aku tidak punya, semua punya. Dan pencurahan Roh Kudus ini sedang mengaktifkan itu pada dirimu. Masing-masing jemaat berbeda supaya apa? Saling melengkapi. Lagi pula tidak ada satu orang diri yang menerima seluruh karunia secara komplit pada dirinya. Tidak ada pula itu. Belum ada orangnya, tidak akan pernah ada orangnya. Sebab tidak baik nanti kalau seperti itu. Dia akan menjadi seperti superhero, tidak butuh orang lain. Saya sebagai gembala,
Saya sebagai pengajar, saya sebagai pengkhotbah, ada banyak bagian yang lain yang saya tidak bisa kerjakan dengan maksimal, saya butuh orang lain. Demikianlah saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada perayaan Pentakosta ini saya mau berkata Bapak Ibu, ini kalimat penting. Jangan kejar tanda berbahasa roh, ini penting. Sebab ada banyak orang mengejar tandanya. Bahkan berlaku begitu rupa supaya tanda itu ada padanya. Dan kalau tidak punya mau dia diada-adakan, ditiru-tiru, imitasi. GBI mengakui bahwa berbahasa roh adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Tanda awal. Ada juga ekspresi lain mengatakan berbahasa roh adalah salah satu tanda. Boleh juga tanda awal tadi. Itu artinya apa? Bukan satu-satunya tanda. Ini berbahaya ya kalau merasa bahwa orang dibaptis Roh Kudus satu-satunya tanda adalah berbahasa roh. Nah ini masuk dalam wilayah zona bahaya. Tanda awal boleh. Salah satu tanda boleh. Juga yang paling berbahaya sama bahayanya maksudnya tidak ada tanda. Oh kalau tidak ada tanda bagaimana kita tahu? Ada tandanya. Berbahasa lidah adalah tanda awal tapi bukan tanda satu-satunya. Tanda berikutnya ada banyak. Ada banyak. Dan tanda paling nyata adalah kita jadi saksi. Sama-sama katakan jadi saksi. Ini tanda. Oleh tanda-tanda itu kita terkonfirmasi. Bisa dikenal oleh orang lain. Bisa disaksikan oleh orang lain. Bisa dirasakan oleh orang lain. Adalah milik Kristus. Adalah keturunan Abraham, milik Kristus, keturunan Abraham, bukanlah cap yang kosong. Ada tandanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jangan kita mengejar tanda. Bukan tanda yang paling utama. Bukan, rindukanlah kuasa itu. Amin. Saya kasih analogi dulu. Kalau satu pasang mempelai, biasanya yang menyediakan cincin adalah mempelai pria, akan memberikan kepada kekasihnya. Kira-kira mana yang lebih penting bagi si mempelai wanita? Cincinnya atau cintanya? Sama-sama C duluan. Ayo ibu-ibu, gadis-gadis coba jawab saya. Mana yang penting? Cincinnya atau cintanya? Orang bisa ngasih cincin tapi tidak ada cinta. Tapi orang bisa mencinta walau tak ada cincin. Lebih bagus lagi ada cincin. Ada bunga. Ada bunga bang. Itu mantap, makin mantap lagi itu. Makin mantap kalau begitu. Jangan kejar tanda cincin. Kamu bisa beli sendiri cincin kalau itu yang perlu. Rindukan hakikatnya. Rindukan kuasa Roh Kudus dan bukan tandanya. Bukan tanda bahasa roh yang mau kita kabarkan ke dunia ini. Itu bukan berita Injil. Tanda itu melekat pada kita mungkin dilihat orang atau tidak. Yang mau dirasakan orang adalah sentuhan pelayanan kita. Kita tidak sedang mengobarkan kepada dunia, dunia berbahasa roh lah, orang lain berbahasa roh. Bukan itu berita kita. Berita kita nanti, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihimu, ada masa depan bagimu. Baik di bumi, masa depan di bumi, maupun masa depan kekal di kerajaan Allah. Itu berita kita. Bukan bahasa roh. Bagi sebagian orang tanda itu bisa jelas. Bagi saya sendiri jelas tahun 98 saya pertama kali dalam doa selama 3 jam di rumahku sendiri. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya pertama kali berbahasa roh atau berbahasa lidah itu. Tidak saya rekayasa. Tidak perlu terjadi peniruan. Saya enggak kejar tanda. Saya enggak minta Tuhan berikan aku tanda bahwa aku dibaptis roh. Saya enggak minta. Tanda itu diberikan. Bukan kita yang membuat tanda. Bukan. Bukan kita yang membuat tanda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang lain mungkin tanda itu tersamar.
tidak begitu nyata atau tidak diingatnya lagi. Bagi saya bukan suatu persoalan. Yang menjadi persoalan adalah sudah nggak punya tanda, nggak punya kuasa. Ini baru masalah. Masalah itu. Udah nggak punya tanda, nggak punya kuasa. Mirip dengan itu punya tanda, tapi nggak ada kuasa. Ngapain? Ngapain? Buat apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan kuasa. Jangan jadikan tahun ini perayaan Pentakosta sebagai agenda tahunan. Tak usah kejar juga kronos 10 hari. Saya setuju kalau ada gereja yang melakukan doa tiada putusnya sepanjang 10 hari. That is very good. Tapi jangan kita jatuh seolah mentarget, membuat jadwal hari pertama, hari kedua makin dekat, hari ketiga makin dekat, hari keempat makin dekat, hari ke-8, hari ke-9 siap-siap, go! Enggak begitu. Anda tidak bisa memplanning Allah. Do not pretend leading God. Jangan mencoba mengatur Allah. Pencurahan kuasa Roh Kudus juga enggak bersifat rombongan, saudaraku. Enggak usah rombongan, ada itu. Mari kita pegangan tangan. Mari kita, waktu belum social distancing, pegangan tangan. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita sama-sama shouting, sama-sama berteriak. Lalu pengkhotbahnya berhitung. 1, 2, 3, terima. Bukan begitu, coy. Nggak mesti bersifat rombongan. Yang rombongan itu sudah terjadi di Yerusalem. Karena itu dalam rangka pendirian gereja. Yesus berkata, di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus tadi yang kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Di atas pondasi ini, aku mendirikan jemaatku. Di Yerusalem sudah terjadi secara korporat, secara pribadi-pribadi. Rindukanlah kairos Allah, waktu yang terbaik dari Allah untuk dirimu. Amin, saudaraku. Gak mesti rombongan. Jangan terkecoh dengan agenda seperti itu. Sebab pembaptis Roh Kudus, siapa dia? Yesus Kristus. Bukan pendeta. Firman berkata, Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Dia yang melakukan itu. Dia yang mengatur itu. Jangan pendeta membuat conditioning, mengkondisikan, merekayasa seperti berhitung 1, 2, 3. Puji Tuhan di gereja kita tidak ada seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karunia pelayanan, itulah karunia kuasa tadi. Sekarang mau saya tanya, apakah semua orang Kristen menerima kuasa itu? Saya tidak bicara tanda lagi sekarang. Apakah setiap orang percaya menerima kuasa itu? Harusnya ya. Mestinya demikian. Kok cuman mestinya, berarti ada yang kurang pas? Ya, memang faktanya tidak semua. Seharusnya semua. Tapi faktanya tidak semua. Kenapa tidak? Saya kasih cerita. Untuk apa kita membeli sebuah sepeda motor lengkap dengan helm, lengkap dengan jaket, lengkap dengan uang beli bahan bakar, lengkap dengan SIM, semua komplit, lalu diberikan kepada seseorang yang tidak mau menunggang sepeda motor, tidak mau berkendara sepeda motor. Apa gunanya? Ada orang memang tidak mau jadi saksi. Ada orang mau, udahlah saya cukup percaya aja. Selamat, udah masuk surga. Bro, sister, keselamatan itu bukan sekedar pindah dari bumi ke langit baru, bumi baru. Dari bumi ke surga, bukan sekedar itu. Kalau itu yang benar, maka mestinya kita lebih baik mati ketika kita segera sesudah kita lahir baru atau dibaptis. Langsung ke surga tuh. Tapi kenyataan kita diizinkan Tuhan sekian waktu lagi di dunia ini. Umur kita dipanjang-panjangkannya.
Dan sekarang diberikan kuasa untuk apa? Supaya kita menjadi saksi. Amin. Jadi saya tidak tahu menjelaskannya bagaimana. Kenapa ada orang yang tidak menerima kuasa itu. Maupun kadang-kadang tidak ada tandanya itu. Ya bisa jadi karena keengganan hatinya. Sebab ada firman berkata, jangan memberi mutiara ke tempat yang tidak pas. Saudaraku, karunia-karunia ini bukan untuk dipamerkan loh. Jangan dikira aku terima kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus untuk apa? Ku pamer-pamerkan di ruang ibadah. Oh enggak. Bukan untuk itu. Tujuan diberi kuasa supaya kamu go to the world. Pergi ke dunia. Pergi ngapain? Jadi saksi. Ada amin saudaraku? Ada amin? Haleluya. Buat apa kuasa kalau tidak kerja ya? Malaikat tadi berkata di Kisah Para Rasul ketika Yesus sudah naik ke sorga. Maka di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan oleh malaikat yang berdiri di dekat orang murid-murid itu sesudah Yesus naik berkata begini. Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya sempat mereka murid-murid menengadah ya melihat Yesus. Makin tinggi. Tapi ditegur oleh malaikat. Mengapa kamu menengadah ke langit? Artinya apa? Enggak usah lihat-lihat ke langit terus. Lihat sekelilingmu. Tuayan sudah menguning. Bekerja sedikit. Sekarang kamu go. Kerja. Untuk itulah kuasa itu diberikan. Ada amin saudaraku? Ada amin? Jadi saudaraku, kita harus bergerak sebagai saksi. Maka kuasa itu melekat. Menyertai kita saudaraku. Saudaraku, orang tidak mau menjadi saksi itu ada contohnya, itu orang Yahudi sebetulnya. Penerima pertama janji itu dari Abraham, tapi mereka tidak mau pergi menginjili bangsa-bangsa lain. Tidak mau, mereka enggan. Mereka bangga dan sombong atas status sebagai bangsa pilihan. Namun mereka menyangkali sebagai status pilihan itu karena tidak mau pergi. Itu nanti tergambar ketika kita tahu cerita itu Yunus disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ke Ninive yang akan mengalami kehancuran akibat dosa dan kebejatannya. Dan Yunus tidak mau, enggan dia. Dia pilih ke Tarsus. Lama sesudah itu kurang lebih 150 tahun kemudian masa daripada Nabi Yoel, dia bergumul dengan umat, dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, bangga dengan status keyahudian, tapi kosong dalam nilai kerja. Maka Yoel bernubuat dalam pengurapan Tuhan. Dia berseru dan berkata bahwa pada harinya nanti hari Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kaum muda, kaum tua, kepada semua orang secara korporat, maksudnya gerejanya. Maka akibat kebebalan dari bangsa Yahudi, maka Tuhan mengalihkan perhatiannya kepada gerejanya supaya janji kepada Abraham dulu dijadikan bangsa yang besar dan kuat dan diberkati berlimpah-limpah supaya olehnya semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Gereja sekarang diutus. Jadi kita adalah sending church, gereja yang diutus ke tengah dunia dan diperlengkapi dengan kuasa. Dan itu diakui oleh Petrus di Kisah Para Rasul. Apa yang dinubuatkan Yoel, kata dia, itu telah terjadi seperti kamu saksikan sekarang ini. Saudaraku, itulah sebabnya kita jangan menjadi orang yang berpusat pada diri sendiri ya. Orang Kristen tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Memang pusat orang Kristen haruslah Yesus, tapi kemudian karena berpusat kepada Yesus maka mata kita memandang sekeliling. Harus begitu. Sebab kita adalah matanya Yesus, kita adalah tangannya Yesus, kita adalah kakinya Yesus. Kita bergerak sebab Yesus adalah kepala gereja, kita anggotanya, maka Yesus bergerak di tengah dunia melalui kita. Sejak dia naik ke sorga, maka gereja yang melakukan pemerintahan bersama Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, jangan kita menjadi orang seperti Yahudi yang egois pada dirinya. Konon kata orang, ada orang Kristen yang datang kepada Yesus hanya kepentingan memenuhkan kebutuhannya.
Ada orang yang memandang Yesus sebagai Yesus adalah tabib. Nah, orang sakit datang kepada Yesus karena Yesus adalah tabib. Oke sih, nggak salah, tapi kalau itu saja menjadi salah. Ada lagi orang lain memandang Yesus itu semacam mesin laundry. Laundry untuk apa sih? Membersihkan pakaian yang kotor. Jadi Yesus itu dianggap seperti mesin laundry. Orang itu berdosa cemar, aku datanglah supaya disucikan aku. Ada orang sebatas itu saja. Ada orang memandang Yesus itu sebagai tabib, ya, supaya aku disembuhkan dari sakitku. Ada juga memandang Yesus sebagai pengacara, dibelanya kasusku. Ada juga memandang Yesus sebagai bankir, diperkayanya aku dan lain sebagainya. Kita harus keluar dari zona itu, dari zona nyaman itu. Keluar, kita masuk menjadi memakai hidup kita yang telah diperlengkapi dengan kuasa untuk membawa Kristus ke tengah bangsa-bangsa. Haleluya, saudaraku, ada tertulis di Yohanes 8 ayat 39 demikian. Yohanes 8 ayat 39, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saya ulangi, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa artinya ini? Keturunan Abraham diukur, diseleksi, ditampi dengan kriteria, yaitu orang itu mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham. Jadi tidak lagi soal suku bangsa, warna kulit, golongan darah, profesi tertentu dan lain sebagainya. Yang disebut keturunan Abraham adalah melakukan yang dikerjakan oleh Abraham. Keturunan biologis itu sebagian tidak melakukan yang dilakukan Abraham, maka dikatakan ada selubung yang menutup hati mereka. Mereka buta dengan kebenaran, walau mungkin merasa sudah mengalami sinar itu, tapi mereka dalam kegelapan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tiba pada bagian-bagian menuju akhir di dalam renungan kita di hari raya Pentakosta ini. Saudaraku, kita mau tahu dulu kata saksi yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Ujung bumi. Saksiku. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia itu kata saksi terjemahannya. Tapi di dalam teks Alkitab yang asli, Kisah Para Rasul dalam bahasa Yunani, digunakan kata martir. Nah, kita udah sering mendengarkan kata martir. Sebetulnya bagus ini tadi kalau diterjemahkan juga dengan martir. Supaya lebih dekat dengan pengertian yang dimaksud oleh penulis, yaitu Lukas. Martir. Kamu akan menjadi martir. Kamu akan menjadi saksiku, martirku. Saudaraku, kata martir apa sih artinya? Martir, khususnya di sini martir bagi Kristus, saksi bagi Kristus adalah orang yang berjuang mempertahankan imannya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi ia melakukan itu supaya Kristus diwartakan kepada banyak orang. Jadi dia mempertahankan imannya karena ketika dia membawa menjadi karir. Ya, jadi kita enggak membawa karir corona, kita adalah karir Injil. Amin, saudaraku. Ketika kita melakukan tugas itu ada banyak resiko di situ. Dan disitulah dia disebut, saudaraku, kadang-kadang dia mengalami berkorban. Berkorban, dia mempertahankan imannya. Berjuang. Dalam bahasa Arab itu kata yang digunakan jihad. Berjihad, berjuang. Jihad kita bukan mau mengalahkan orang lain, mengalahkan kelompok lain. Jihad kita, perjuangan kita dalam mempertahankan iman, dan karena kita sedang menyampaikan berita itu kepada semua kaum di muka bumi. Jadi DNA martir, DNA saksi Kristus adalah berkorban. Sebagaimana Kristus juga berkorban. Jadi kita fotokopinya boleh dibilang gitu ya, turunannya gitu ya. Karena guru kita itu, tokoh kita itu, raja kita itu, pahlawan kita itu adalah orang yang berkorban. Tokoh yang berkorban, Mesias artinya penebus. Yang berkorban dengan darahnya sendiri. Nah, kita pun dipanggil untuk menjadi martir seperti itu. Saudaraku, mungkin ada orang yang takut, wah kalau begini saya jadi enggak mau lah. Saya enggak mau, ada resikonya kalau martir kan biasanya mati gitu ya. Enggak, saudaraku. Tidak semua mati martir. Martir itu harus hidup martir. Bahwa yang hidup martir ini ada yang mati, itu panggilan tertentu
dari Allah. Tidak semua mati martir. Tapi kita semuanya harus hidup martir. Artinya apa? Mau berkorban bagi orang. Mau berlelah bepergian kepada bangsa lain. Mau menginvestasi tertentu demi Injil sampai ke bangsa lain. Mau bergumul, meninggalkan kenyamanan. Menggelontorkan kapasitas diri, perbendaharaan yang ada. Supaya Injil yang dijanjikan dahulu kepada Abraham dalam kata berkat, kata salom, itu sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi ada firman Tuhan, tidak baik manusia itu kalau seorang diri, juga orang Kristen tidak baik orang Kristen itu kalau berpusat pada diri sendiri. Amin. Tidak baik berpusat pada diri sendiri. Udah cuek dengan orang lain. Yang penting aku selamat, diberkati. Suatu waktu aku mati, aku masuk ke surga. Seperti konon katanya ada cita-cita anak muda. Anak muda, apa cita-citamu? Anak muda menjawab, cita-cita aku adalah ketika muda aku hura-hura. Kalau tua aku kaya raya. Kalau mati aku masuk surga. Woi, itu enak kali memang itu. Tapi itu nampak belum ada hati martir di situ. Kita harus berkorban, harus tambahkan cita-cita dalam hidupmu anak muda dan kita semuanya. Saya mau berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi orang lain. Amin. Kita harus berguna. Nilai hidup kita bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan. Nilai kekekalan kita lah seberapa banyak yang kita kumpulkan itu, kita kemudian bagikan demi Kristus dikenal di semua kaum di muka bumi ini. Roma 10:15 berkata, oh betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, kita disebut pembawa kabar baik, betapa indahnya. Jadi yang mau jadi martir, yang mau jadi saksi, hidupmu indah, diberkati. Enggak usah pusing kamu dengan masalahmu. Ada Tuhan yang mengontrol hidupmu, menyelesaikan masalahmu. Jangan berkutat pada dirimu. Oh aku tidak sempat mengunjungi orang lain, aku tidak sempat melayani orang lain, aku bergumul dengan diriku. Enggak usah begitu terus. Ayo pikirkan orang lain. Layani orang lain. Sebagian besar masalahmu tidak bisa kamu selesaikan sendiri, bukan? Ada Kristus yang mengutusmu. Yang tidak akan membuatmu dipermalukan. Sebab sungguh indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi enak kok jadi martir. Enak. Lagu-lagu di kitab Mazmur itu sudah mengatakan orang yang menabur dengan bercucur air mata akan pulang dengan panen berlimpah, berkas-berkas di tangannya dengan sorak-sorai. Tidak pernah orang menjadi bangkrut karena dia menginvestasi dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Untuk siapakah pesan ini disampaikan oleh saya? Untuk saya sendiri dan untuk kita semuanya. Amin. Katakan sama-sama, saya adalah martir. Saya adalah saksi. Maka pasti hidupmu seperti firman, betapa indahnya. Amin. Betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Indah saudaraku. Bukan hanya indah dilihat, indah dirasakan. Ada amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang martir sedikit lagi saya tambahkan. Matius 8 ayat 20 di situ ada seorang, Matius 8 20, ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus berkata, Guru aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Jawaban Yesus demikian. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kayaknya nggak nyambung ya antara pertanyaan dengan jawaban. Ya, sepertinya nggak nyambung kalau sekilas saja kita baca begitu ya. Apa sih yang diminta oleh ahli Taurat apa, yang dijawab Yesus apa gitu ya. Coba kita lihat Matius 8 tadi ayat sebelumnya. Ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat, agamawan ya, dan berkata kepadanya, Guru atau Rabi, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wherever you go, I go with you. Kira-kira gitu. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan perkataan-perkataan yang bernada perumpamaan itu,
Yesus sedang menolak lamaran ahli Taurat. Kok dibilang menolak? Kalau kita pahami maksud perkataan ini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, dan lain-lain bisa ditambahkan lagi perumpamaan yang lain. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Sedikit saya extend waktu menjelaskan ini. Begini Bapak Ibu. Biasa kita konteks budaya kita di Indonesia menyebut orang yang yang tidak menyenangkan, tidak bisa dikasih tahu, tidak mau berubah. Biasa kita sebut itu adalah kepala batu. Kepala batu. Atau orang yang keras hati. Nah, dalam perjanjian lama yang menggambarkan kebudayaan orang Yahudi menyebut orang seperti itu, disebut tegar tengkuk. Tengkuk itu apa? Leher. Leher. Saudaraku, kita masuk kepada pengertian gereja. Gereja adalah Kristus kepalanya dan kita semua anggotanya. Di mana diletakkan kepala? Di leher. Khotbah yang lalu sudah singgung juga, ini saya ulangi lagi. Coba leher ini ya. Diletakkan kepala di sini. Otak saya ada di kepala ini. Otak saya berkata, menghadaplah ke kiri. Tapi kalau leher saya membangkang, enggak mau. Keras dia, tegar. Enggak bisa saya menoleh ke kiri. Menolehlah ke kanan, kata pikiran saya. Lehernya enggak mau. Enggak bisa saudaraku. Menunduklah di hadapan orang tuamu. Enggak mau. Lehernya enggak mau, kepala mau. Badan yang lain enggak protes, tangan enggak protes, sudah begini tangannya. Tapi leher enggak mau, kepalanya tetap tak bisa menunduk. Itu maksudnya. Bangsa Israel tegar tengkuk, enggak bisa diatur. Enggak bisa dipimpin. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpinnya hebat, yang dipimpin juga hebat. Baru very good. Pemimpin paling hebat di antara orang yang dipimpin tidak mau hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penolakan Yesus kepada orang tadi sudah jelas. Kenapa? Karena dia tegar tengkuk. Saksi Kristus, martir, dilarang tegar tengkuk. Catat itu. Dilarang tegar tengkuk. Bahasa Indonesia dilarang keras kepala. Kenapa disebut keras kepala? Karena bagi kita, bagi orang Yahudi, kepala adalah Tuhan. Jadi mereka sebut yang keras itu tegar tengkuk. Indonesia mungkin dulu tidak mengenal Tuhan itu. Maka istilahnya keras kepala. Kita kepala tandingan, enggak juga sebetulnya. Tapi oke lah kita pinjam istilah itu. Dilarang keras kepala. Dilarang keras hati. Nurut. 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 Sekali lagi. Nurut. Nurut, nurut. Kita adalah domba. Kita bukan serigala. Amin saudaraku. Tunduk kepada gembala kita. Nurut kepada gembala kita. Saudaraku, dalam percakapan penggembalaan, percakapan kepemimpinan, percakapan psikologi juga ada kadangkala disinggung masalah karunia dan karakter. Karunia dan karakter. Saudaraku, saya mau berkata, karunia-karunia roh yang diberikan kepadamu itu tidak menggusur, tidak menggeser tanggung jawabmu membenahi karakter dirimu. Walaupun seseorang menerima karunia A, karunia B, karunia C, karunia yang multi karunia, hebat dalam manifestasinya, tetapi karakter dia tidak diubah karena karunia itu. Karunia itu tidak akan membenarkan karakter. Karunia adalah milik Roh Kudus, karakter adalah milik kita. Dalam kekekalan tidak diuji kita dengan karunia, tidak dihitung nilai atau poin gara-gara karunia. Yang dihitung poin adalah karakter, watak, sifat, etika, perilaku, perbuatan ini yang diganjar oleh Tuhan dengan mahkota yang besar atau kecil.
Tidak dinilai, oh dia dulu karunia menyembuhkan. Yang disembuhkannya 500 orang, oh tambah kredit. Enggak dihitung itu. Karunia itu milik permanen dari Roh Kudus. Seolah-olah sebarang dipinjam pakai kepadamu karena kamu menjadi saksi. Kamu pakailah itu, tapi itu bukan milikmu. Saudaraku, saya tiba pada bagian akhir. Saya rasa tidak mungkin kita mengupas segala hal mengenai pembaptisan kuasa ini, maka saya tiba pada bagian akhir. Saudaraku, perayaan hari Pentakosta kali ini saya gunakan menjadi seruan bagi kita, bagi jemaat dan bagi siapapun yang mengakses layanan ibadah ini. Ini menjadi seruan bagi kita semua untuk menyadari panggilan kita adalah sebagai saksi Kristus. Kita adalah saksi. Jangan cukup hanya menjadi orang Kristen biasa. Beranjaklah menjadi saksi. Saksi itu kepada siapa? Kepada orang lain tujuannya. Enggak menjadi saksi bagi diri sendiri, menahan berkat bagi diri sendiri, menahan karunia bagi diri sendiri. Semua karunia ini digunakan untuk membangun jemaat supaya menjadi saksi yang hebat di tengah dunia ini. Menjadi garam, menjadi terang yang mempengaruhi semesta alam ini. Saudaraku, terutama di tengah pandemi corona, ini menjadi semakin intens ya, semakin kuat seruan ini. Mari kita menyadari posisi kita adalah saksi, martir. Mari izinkan engkau hidupmu dipakai olehnya untuk menjadi casing, menjadi carrier. Jangan menjadi carrier pembawa corona saya bilang tadi, tapi pembawa kebenaran. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun Tuhan membawa kita pergi. Ini jati diri kita. Dan kita diperlengkapi dengan kuasa, jangan takut. Kita tidak sendiri, misinya ini misinya Allah. Saya bergerak demi kepentingan Dia. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bukan juga dengan kuat hebat gagah kita. Itulah sebabnya dicurahkan Roh Kudus. Supaya kita melakukannya in God, with God, for God. Amin saudaraku. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, ini masa corona. Saya tidak mau menyetujui bahwa corona adalah akhir zaman. Terserah orang lain mengembangkan suatu teori-teori di luar sana. Tapi saya mau katakan corona ini terjadi di masa anugerah. Masa anugerah. Yang oleh sebagian orang mendefinisikannya dengan kerajaan 1000 tahun gitu. Cuman mereka kadang-kadang 1000 tahun dianggap angka numerik gitu. Kerajaan 1000 tahun sebetulnya maksudnya adalah pemerintahan Kristus di bumi. Kapan itu? Ya sekarang. Sekarang pemerintahan itu berlangsung. Melalui siapa? Melalui kita. Menjadi saksi Tuhan menggarami dunia ini. Memerintah bersama Kristus bukan berarti kita mengkudeta pemerintah yang ada. Mengkudeta kerajaan, republik dan pemerintahan yang lain. Tidak. Kita tunduk di dalam pemerintahan yang diberikan oleh Allah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah. Abdi Allah. Abdullah. Kita melaksanakan peran kita, memerintah bersama Kristus, ya sebagai saksi tadi. Apalagi di tengah corona. Mari, jangan menjadi pasif diam dan jadi penonton. Do something. Lakukan sesuatu. Nggak bisa lakukan sendiri, lakukan bersama kawan. Lakukan bersama tim. Nggak bisa pergi, utus orang lain. Nggak ada yang kutus orang lain, oh klik. Ada banyak lembaga bantuan yang akan bekerja atas nama saudara. Amin saudaraku. Jangan menjadi penonton. Jangan sampai riwayat hidupmu pernah hidup di zaman corona. Lalu tanya malaikat, apa yang dibuat dia ketika corona itu? Ya diam-diam aja saya di rumah dia. Menunggu-nunggu BLT. Ya gak gitu orang Kristen bro. Orang Kristen itu tidak berhenti memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan orang lain. Kemaslahatan bangsanya. Kemaslahatan orang lain. Saya tiba benar-benar pada bagian akhir. Janji baptisan Roh Kudus yang dikumandangkan di kitab Lukas, yang juga dijanjikan oleh Yesus, yang dikukuhkan oleh Petrus telah terjadi, ini berlaku bagi semua orang percaya. Tak peduli sekat organisasimu, aliran teologimu. Juga tidak dibatasi oleh tanda-tanda saya katakan tadi. Jika Kristus ada di dalammu,
Roh Allah ada di dalammu. Kuasa ini dilimpahkan kepadamu. Dan kalau kuasa ini dilimpahkan kepadamu, kamu dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Terima Roh Kudus dengan kuasanya yang berlimpah-limpah dan jadilah saksi. Lihat Tuhan memakaimu untuk perkara yang besar dan mulia. Tuhan memberkati kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat merayakan hari Safuot, hari raya Pentakosta ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami merayakan pencurahan Roh Kudus. Juga sekaligus mengenang pemberian Torah di Gunung Sinai. Itu menjadi satu kesatuan bahwa berkat Abraham dicurahkan kepada kami melalui Kristus. Dan oleh kami dijadikan saksi Kristus dan kerajaannya kami bawa kemanapun kami pergi. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya. Amin.